Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Beno Sumatenojo. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Beno Sumatenojo merupakan salah seorang tokoh pejuang dari kota Salatiga, yang dikenang karena peran pentingnya dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kiprah Beno Sumatenojo tidak hanya ditandai oleh keterlibatannya dalam perjuangan kemerdekaan secara langsung, tetapi juga oleh keteguhan semangat dalam menghadapi represi politik kolonial Belanda. Salah satu fase penting dalam kehidupannya adalah ketika Beno Sumatenojo menjadi tahanan politik dan diasingkan ke Tanah Merah Digul Irian. Dalam sejarah Indonesia, Digul dikenal sebagai tempat pembuangan tokoh-tokoh pergerakan yang dianggap radikal atau berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Beno Sumatenojo adalah seorang pejuang nasional yang berasal dari Salatiga, Jawa Tengah. Beliau merupakan sosok yang gigih memperjuangkan ideologi kemerdekaan, serta mempertahankan semangat kebangsaan di tengah penindasan kolonial. Nama Beno Sumatenojo masuk dalam deretan tokoh-tokoh yang mengalami pengasingan politik oleh Belanda. Sebuah perlakuan yang biasanya hanya ditujukan pada mereka yang memiliki pengaruh besar terhadap gerakan perlawanan atau nasionalisme. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Beno Sumatenojo lahir pada tahun 1915 di kota Salatiga, dan wafat pada tanggal 31 Mei tahun 1971. Masa pengasingannya ke Digul diperkirakan terjadi pada dekade 1930 hingga awal 1940. Yakni saat pemerintah kolonial Belanda sedang gencar menindas aktivis pergerakan nasional. Setelah melewati masa pembuangan, Beno Sumatenojo kembali dan tetap bertahan hidup hingga masa pasca kemerdekaan, berkontribusi dalam pembangunan Indonesia yang baru merdeka. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Beno Sumatenojo lahir di kota Salatiga, dan dimakamkan di Makam Ngemplak Salatiga. Tempat pengasingannya adalah di Tanah Merah Digul, yang kini masuk wilayah Papua Selatan. Tanah Merah Digul terkenal sebagai tempat pembuangan para tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan lainnya. Kondisi di Digul yang berat dan penuh penderitaan membuat hanya sedikit tahanan politik yang berhasil kembali dalam keadaan hidup. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Beno Sumatenojo dibuang ke Digul karena komitmen kuat terhadap perjuangan kemerdekaan, dan keterlibatannya dalam gerakan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Seperti halnya tokoh-tokoh lainnya yang dibuang ke Digul, kehadiran Beno Sumatenojo dipandang sebagai ancaman bagi stabilitas kekuasaan kolonial karena menyuarakan nasionalisme, keadilan sosial, dan kebebasan rakyat Indonesia. Pembuangan ke Digul dimaksudkan untuk membungkam perjuangan tersebut, namun justru memperkuat tekad para pejuang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah menjalani masa pengasingan yang penuh penderitaan di Digul, Beno Sumatenojo berhasil kembali ke tanah Jawa dalam keadaan masih hidup. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu dari sedikit tokoh yang selamat dari kerasnya kehidupan di pengasingan. Sekembalinya dari Digul, Beno Sumatenojo tetap menunjukkan semangat nasionalisme dan terus berkontribusi dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Pengalaman pahit selama di pengasingan justru menguatkan peran beliau sebagai inspirasi perjuangan bagi generasi setelahnya. Sampai akhir hayatnya pada tahun 1971, Beno Sumatenojo tetap dikenang sebagai pahlawan lokal dari Salatiga yang namanya patut dimuliakan. Beno Sumatenojo merupakan salah satu tokoh perjuangan asal kota Salatiga yang secara historis layak ditempatkan dalam deretan figur penting dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia. Lahir pada tahun 1915 di Salatiga,
Beno Sumatenojo tumbuh dalam iklim sosial yang mulai menggeliatkan kesadaran nasionalisme pada awal abad ke-20. Masa mudanya terwarnai oleh pengaruh ide-ide pergerakan nasional yang saat itu menjangkau berbagai daerah di Jawa Tengah. Termasuk Salatiga yang menjadi titik strategis antara Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Dalam konteks politik kolonial, Beno Sumatenojo merupakan salah satu tokoh pergerakan yang dipandang radikal oleh pemerintah Hindia Belanda. Penahanan dan pembuangan dirinya ke Tanah Merah di Gul Papua merupakan bagian dari kebijakan represif Belanda terhadap aktivis yang dianggap subversif. Pengasingan ke Digul tidak hanya merupakan bentuk hukuman, tetapi juga upaya sistematis kolonial dalam memisahkan tokoh perlawanan dari jaringan perjuangan mereka. Namun pengalaman di Digul menjadi bukti keteguhan mental dan spiritual Beno Sumatenojo yang mampu bertahan dalam kondisi lingkungan ekstrim, terpencil, dan penuh penderitaan. Banyak tokoh lain yang tidak mampu kembali hidup dari tempat tersebut, menjadikan kepulangan Beno Sumatenojo sebagai bukti kekuatan tekad dan daya juang yang luar biasa. Dari sudut pandang sosial, keberadaan Beno Sumatenojo sebagai tahanan politik yang kembali dalam keadaan selamat memberi dampak simbolis bagi masyarakat Salatiga. Beliau menjadi teladan hidup mengenai harga dari sebuah perjuangan. Sosok beliau dikenang bukan hanya karena keberanian melawan kolonialisme, tetapi juga karena integritas dalam menjalani konsekuensi perjuangan tersebut tanpa kompromi terhadap nilai-nilai kejuangan. Setelah kembali dari Digul, Beno Sumatenojo tidak memilih jalan populer seperti masuk ke birokrasi atau jabatan politik, melainkan tetap menjalani kehidupan sebagai warga biasa yang penuh dedikasi terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kerakyatan. Dalam perspektif sejarah lokal, nama Beno Sumatenojo menjadi bagian dari narasi penting masyarakat Salatiga yang memiliki akar kuat dalam sejarah nasional. Perjuangan Beno Sumatenojo mengisi kemerdekaan tidak selalu bersifat formal atau institusional, namun diwujudkan melalui keteladanan hidup, keterlibatan dalam membina kesadaran masyarakat, dan menjadi pengingat hidup tentang pengalaman kolonialisme yang sesungguhnya. Bahkan setelah wafat pada tanggal 31 Mei tahun 1971, beliau tetap dikenang secara lokal dan dimakamkan di Makam Ngemplak Salatiga, yang kini menjadi titik referensi historis bagi generasi muda kota tersebut. Dari sudut pandang psikologis dan antropologis, kisah hidup Beno Sumatenojo mencerminkan tipologi pejuang yang tidak membutuhkan pengakuan formal untuk tetap teguh pada prinsip perjuangan. Dalam kondisi di mana banyak tokoh memilih jalan kompromi setelah kemerdekaan, Beno Sumatenojo tetap konsisten sebagai simbol perlawanan akar rumput. Hal ini menunjukkan karakter pejuang yang tidak lahir dari sistem, tetapi dari kepekaan terhadap ketidakadilan dan keberanian menghadapi konsekuensinya. Sisi ini menjadikan kisah Beno Sumatenojo relevan tidak hanya untuk keperluan sejarah, tetapi juga untuk pembelajaran nilai dan karakter bangsa. Dari sisi historiografi, dokumentasi tentang Beno Sumatenojo memang belum banyak muncul dalam narasi arus utama sejarah nasional. Namun keberadaan dan kisah hidupnya menjadi bahan penting untuk memperkaya narasi sejarah dari daerah. Dalam konteks penulisan sejarah Indonesia yang lebih inklusif dan partisipatif, sosok seperti Beno Sumatenojo adalah potret nyata dari kontribusi daerah-daerah terhadap kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan Republik Indonesia. Narasi tentang Beno Sumatenojo layak diangkat dalam konteks pendidikan sejarah, baik pada tingkat lokal maupun nasional, karena mencerminkan bagaimana pengorbanan, ketahanan mental, serta dedikasi terhadap tanah air tidak selalu tercatat dalam buku sejarah utama, namun hidup dalam ingatan masyarakat yang mengenalnya secara langsung sebagai tokoh yang membawa nilai perjuangan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro.
Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.